Tidak terasa bahwa hari ini kita boleh merayakan hari ibadah kita di minggu yang ketiga di bulan Juni. Saya akan percaya semua umat-umat Tuhan dilawat Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah juga siapkan hatinya, sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia Raja di atas segala raja. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus hari ini Bapa. Kami ada Tuhan sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat. Kami semua dalam keadaan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Hari ini Tuhan adalah harinya Tuhan. Kami datang menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang ada di rumah juga dilawat oleh Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami nantikan lawatan-Mu Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Mari semua kita katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
kasih Bapa. Meski kami tak bisa beribadah bersama-sama Tuhan, karena keadaan dan situasi yang ada saat ini Bapa di bangsa kami Tuhan Yesus. Kami dari tempat ini dan semua jemaat yang ada di rumah bersahati Tuhan, hanya hadirat-Mu Tuhan Yesus, hanya lawatan-Mu Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami lewati segalanya Bapa. Dan kami mau terus berkata, dan kami akan tetap berkata bahwa Yesus tetap baik untuk selamanya. Amin Tuhan. Kami mau katakan Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku
syukur hanya bagi-Mu Tuhan. menjepit kita, tapi kita harus tetap bersyukur. Amin. Mari semua umat Tuhan kita bangkit buat Tuhan. Amin. Kita semua umat pilihan Tuhan, kita mau bangkit. Kita mau terus bersorak buat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah juga tepuk tangan sama-sama dengan kami ini. Haleluya. Pilihan Allah, relakan bilangnya
Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyerahkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan Yesus memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap rupiah-rupiah kami menjadi upah yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami boleh pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara, hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, berkatlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, berkatlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang baik bagi kami. Kami tahu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Kami tahu Bapa, di tengah-tengah pandemi corona membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tapi satu hal firman-Mu berkata, janganlah takut, jangan khawatir, sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang kami butuhkan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, menjadi berkat bagi semua jemaat yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita semua buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat 4-6. Bu Lasma bisa bacakan? 2 Timotius 2 ayat 4-6 demikian firman Tuhan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Iya, hari ini saya belajar membaca Alkitab, yaitu tentang membagikan firman Tuhan hanya prajurit saja, ya. Karena kalau semuanya dibahas nggak cukup, ya. Karena kita mulai dari prajurit dulu. Nanti ada waktu lagi saya bahas tentang olahragawan lalu petani, ya. Hari ini fokus kita tentang prajurit. Ya, kata prajurit dalam Alkitab sama halnya dengan makna prajurit dalam dunia militer, Bapak Ibu. Ya, sama aja. Intinya sama aja. Ketaatan adalah harga mutlak bagi seorang prajurit Kristus. Apalagi prajurit militer itu, kamu langsung terbang ya ke Papua, langsung tuh terbang. Ya, nggak ada, Pak, anak saya sakit Pak, nggak ada. Ya, dia nggak bisa bermain-main dengan
alasan. Karena seorang prajurit dibayar oleh negara untuk membela tanah negaranya, membela tumpah darahnya, ya, membela bangsa kita. Ya, itulah ciri-ciri seorang prajurit. Ya, kita di sini belajar tentang Paulus, mengapa Paulus bisa begitu mengasihi Timotius sehingga dia mengatakan harus seorang prajurit, harus seorang oragawan, seorang petani. Ya, karena kalau hanya prajurit saja, gereja tidak sehat, Bapak Ibu. Ya, harus ada oragawan, harus ada petani. Mereka adalah orang yang lebih soft atau lebih lembut. Ya, bagus gereja harus dipimpin oleh prajurit, tipe-tipe karakter seperti prajurit, tapi tidak sehat, Bapak Ibu. Makanya seorang gembala harus bisa memakai jas prajurit, bisa memakai jas olahragawan dan memakai jas petani. Ya, tidak semua bisa tempatkan prajurit. Ya, bisa banyak orang kecewa nanti jemaat-jemaat Tuhan, ya. Oke, saya akan membawa firman Tuhan ini tentang perbedaan apa sih perbedaan dengan militer prajurit dengan militer Kristus Yesus, dari Kristus Yesus. Yang pertama adalah kalau militer duniawi kita ngelamar, Bapak Ibu, kita mendaftar. Ya, tapi kalau Kristus, kata Alkitab, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, jadi prajurit itu adalah semua anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, jadi nggak bisa lagi, saya nggak bisa taat, Pak. Ya, saya banyak alasan gini-gini, banyak kerjaan gini-gini. Untuk Yesus harus bisa mengalahkan segalanya, Bapak Ibu. Ya, lalu yang kedua adalah perbedaan prajurit dengan Yesus Kristus adalah baju seragamnya, Bapak Ibu. Ya, kalau prajurit AD-AL-AU pakai seragam kebanggaannya, Bapak Ibu. Tapi kalau murid Kristus, prajurit Kristus tidak menggunakan logo gambar yang menjadi kebangsaan prajurit Kristus, enggak. Ya, jadi semuanya prajurit Kristus ini adalah kita semua. Yang menggunakan pakaian-pakaian ini adalah prajurit Kristus. Makanya usahakan kita harus bisa menjadi berkat dalam pakaian kita. Karena pakaian kita adalah melambangkan identitas siapa kita. Ya. Lalu yang ketiga, perbedaannya adalah kalau orang duniawi, militer duniawi memegang senjata. Ya, tapi kalau prajurit Kristus memegang firman Tuhan. Ya, militer dunia nggak bisa membunuh iblis, nggak bisa. Apalagi membebaskan orang sakit dari orang gila, nggak bisa. Hanya prajurit Kristus yang bisa melakukannya. Makanya Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena melawan darah dan daging itu adalah prajurit dunia. Ya. Sesungguhnya perlawanan kita adalah penghulu di udara. Itulah prajurit Kristus. Ya. Mari kita lihat sama-sama. Menjadi prajurit bukanlah hal yang mudah, karena ada beberapa prinsip yang penting bagaimana menjadi prajurit yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, boleh semua baca ayat 3. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, jadi ciri-ciri seorang prajurit Kristus itu adalah siap menderita, Bapak Ibu. Ya, nggak ada tuh prajurit Kristus itu berlimpah-limpah dengan harta, dengan kekayaan. Ya, tapi harus siap menderita. Ya, artinya adalah siap berjuang untuk Kristus Yesus dalam memenangkan jiwa-jiwa. Ya, siap menderita ini banyak orang nggak suka, Bapak Ibu. Ya, makanya ada orang berkata, saya nggak usah jadi hamba Tuhan, atau saya nggak usah jadi pendeta. Ya, Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu ya, menjadi pendeta itu panggilan, jadi hamba Tuhan juga panggilan. Ya, nggak semua orang dipanggil jadi pendeta jadi hamba Tuhan. Ya, saya kasih contoh, seorang penyakit orang gila di Gerasa, ya, disembuhkan oleh Yesus, betul? Dengan cara mendoakan secara langsung. Ya, nggak butuh lama doa Yesus, hanya beberapa detik saja sembuh langsung orang Gerasa ini. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus menyetujui untuk mengikut Yesus orang Gerasa itu? Tidak. Kata Yesus, jangan kau ikut dengan itu. Beritakanlah kepada keluargamu. Ya. Kasih Tuhan yang begitu besar yang memenangkan bagimu. Ya. Jadi semua orang nggak bisa jadi panggilan orang nggak bisa jadi pendeta, Bapak Ibu. Ya. Lalu kita masuk dalam poin-poin, ya, siap untuk menderita. Lalu apakah yang disampaikan Paulus? Makna yang tersirat dalam makna sebagai prajurit, yaitu di Filipi 1 ayat 12 sampai 13. Makna apa yang tersirat dari Paulus? Ketika dia ngomong ini, dia nggak asal ngomong, Bapak Ibu, tapi dia buktikan dengan kenyataan kehidupan yang dia alami. Filipi 1 ayat 12 sampai 13. Filipi 1 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku
ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Iya. Yang pertama, poin pertama adalah siap menderita adalah siap di penjara, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh dari kehidupan Rasul Paulus yang menganggap bahwa penjara adalah istana bagi dia. Tidak ada halangan, tidak ada masalah yang besar bagi Paulus untuk tidak memberitakan Injil dalam penjara. Ya. Kaki dan tangan bisa dikerangkeng, tapi asalkan mulut jangan dikerangkeng. Lalu dia memberitakan Injil kepada kepala penjara di Filipi. Lalu kepala penjara di Filipi bertobat. Kita percaya, di mana ada penderitaan, di mana ada kesusahan, di situ ada Shekinah glory, di situ ada kemenangan bagi orang-orang percaya. Ya, asalkan kita benar-benar menderita karena nama Tuhan, bukan karena kita mencuri, bukan karena kita nodong, ya, tapi karena nama Tuhan kita menderita. Ya. Lalu yang kedua dari siap untuk menderita, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. 5 kali disesat, terus? Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Iya, Paulus penderitanya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, maka tidak heran bahwa Paulus adalah perintis pemberitaan Injil. Ya, di semua golongan kaum dan bangsa. Ya, kita melihat bahwa Paulus mengalami aniaya. Yang kedua adalah dianiaya. Paulus siap dianiaya, Bapak Ibu. Ya, apalagi dianiaya, menderita aja nggak mau, apalagi dianiaya. Bonyok mukanya. Ya, bonyok muka, bonyok perut, bonyok badan. Ya, tapi kita tahu bahwa orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Lalu yang ketiga adalah ayat 27. Di ayat 27-nya. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Iya. Yang ketiga adalah siap untuk menderita adalah siap untuk kelaparan dan kehausan, Bapak Ibu. Ya. Karena ini memang perjalanan Rasul Paulus adalah perjalanan ministry yang luar biasa, Bapak Ibu. Yang tidak pernah ada manajemennya, nggak ada organisasinya, nggak ada dibentuk bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, enggak. Ya, hanya dia sendiri berjalan dari suatu kota ke kota yang lain, ya, menandakan bahwa dia hanya menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Sungguh luar biasa. Ya, dia mengalami kelaparan dan kehausan, Bapak Ibu. Ya, tapi itu tidak menjadi masalah yang besar. Ya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Hanya menderita sehari aja lapar, udah bersungut-sungut, Bapak Ibu. Sehari aja nggak makan, udah menyalahkan Tuhan. Ya, agak riskan kalau saya melihat perbandingan dengan Paulus, Bapak Ibu. Mungkin dia berhari-hari nggak makan dan nggak minum, Bapak Ibu. Ya karena dia uangnya hanya untuk pekerjaan Tuhan. Dia nggak memikirkan yang lain, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, di ayat 9b, mundur ayat 9b. Ayat 9b. Ya. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Yang kedua tadi yang kita baca dalam 2 Timotius, tidak memusingkan keperluan pribadinya. Ya, seorang prajurit nggak pernah pusing. Kapan saya pagi gaji, Pak? Kapan saya keluar, Pak? Kapan saya dirawat, Pak, ke rumah sakit? Nggak ada, Pak. Ya, yang ada adalah perintah. Ya, seorang komandan hanya memberi perintah, bukan saran, Bapak Ibu. Komandan yang benar adalah dia memberikan order kepada bawahannya, kepada prajuritnya. Tidak pernah, bolehkah kamu pusat untuk latihan? Nggak pernah gitu. Tapi komandan dibilang pusat, ya pusat, Bapak Ibu. Ya, berlari, Bapak Ibu. Nggak ada seorang prajurit di dunia ini berkata, komandannya bilang, apakah kamu bisa berlari 3 kali, Bapak Ibu? Ya, nggak mungkin. Ya, dalam dunia militer itu sangat keras, Bapak Ibu. Sekeras dalam Injil kita memberitakan kepada orang-orang. Ya, jadi kita melihat sini bahwa yang pertama adalah dari poin kedua, tidak memusingkan keperluan pribadinya adalah tidak menjadi beban, Bapak Ibu. Dimanapun kita melayani, pastikan kita tidak menjadi beban. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani, jangan menjadi beban bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, karena saya percaya orang-orang seperti Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan. Bukan dia hanya untuk memberkati, tapi dia rela miskin untuk
orang-orang yang di sekitarnya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Biasanya kan orang hanya mencari untung, ya, tapi dia bisa berpikir rugi Bapak Ibu. Melayani itu harus bisa berpikir rugi. Jangan berpikir untung terus, ya. Karena kita kalau berpikir untung terus, maka kita melayani Tuhan agak beda-beda dikit nanti. Ya, agak melayani Tuhan nanti beda-beda tipis antara melayani Tuhan atau melayani Mammon. Ya. Lalu yang kedua di ayat 14b. Sebab bukan hartamu yang kucari melainkan kamu sendiri, Ya. karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anak. Ya, jadi yang saya fokus ini sebab bukan hartamu yang kucari tetapi melainkan kamu sendiri. Ya, banyak orang lain di gereja hanya menyenangkan hati-hati seorang pengusaha, Bapak Ibu. Ya, saya saksinya, saya melihat. Tapi dia nggak mengasihi jiwanya. Makanya tidak ada pernah teguran yang keluar di mulut gembala. Ketika ada seorang pelayan yang notabene yang penyumbang terbesar di persembahan kita di Hosiana contohnya, ya nggak ada teguran. Ya, orang seperti ini adalah orang yang hanya mengasihi hartanya, tetapi tidak mengasihi jiwanya. Ya. Makanya oleh sebab itu Paulus sangat luar biasa Bapak Ibu. Mau kaya mau miskin dia tegur Bapak Ibu. Dia hanya tujuannya satu, yaitu mengasihi jiwanya. Ya. Karena saya tahu bahwa harta akan lenyap, bahwa harta akan habis, tapi jiwa itu sampai ke surga. Ya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Bayangkan, Paulus berkata seperti itu. Aku bahkan rela mengorbankan diriku. Jangan korban diriku, korban diri kita, harta kita korbankan dulu, baru kita diri kita. Ya. Jadi Paulus menggambarkan di sini adalah suatu prajurit yang berbeda dimensi dengan prajurit duniawi. Ya, prajurit duniawi tidak diajarkan berkorban, ya, berkorban dana, berkorban uang, berkorban harta tidak diajarkan. Tapi di sini diajarkan oleh Paulus, kamu Timotius harus bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ya, karena apa? Pekerjaan Tuhan harus semakin ditingkatkan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, Matius 8 ayat 9. Matius 8 ayat 9 demikian firman Tuhan. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yang ketiga adalah harus berkata siap terhadap komandan. Ya, ini adalah seorang prajurit yang baik Bapak Ibu. Ketika disuruh komandannya kamu terbang, ya bebaskan rakyat di Surabaya contohnya, dia terbang langsung Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah melihat sendiri, ya, seorang prajurit nih di kereta api antar provinsi. Contohnya dia mau ke Bandung, nah contohnya. Sebelum berangkat itu kereta apinya, dia terima telepon dari komandannya. Saya nggak tahu isinya apa, tapi yang pasti ada tugas, ada order, ada job yang harus diselesaikan oleh prajurit ini. Bapak Ibu, nggak butuh lama, langsung diambil tasnya, langsung diambil kopernya, langsung dia keluar dari kereta api itu. Dia nggak butuh lama-lama untuk berpikir, atau gimana ya? Masa gua gini? Enggak. Ya, dia langsung ambil tindakan, langsung ambil kopernya, ambil tasnya, langsung keluar dari kereta api. Lalu dia nggak nanya, Pak, bos, ini gimana? Uang tiketnya? Enggak. Ya, karena suatu kehormatan jika seorang prajurit bisa diorder oleh komandannya. Ya, makanya semua untuk kehormatan bagi kita semua untuk melayani Tuhan dari gembala kita. Ya, dari gembala kita, dari Ibu Yana, ya. Ya. Jadi ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Iya. Bukan hanya baik, tapi yang bengis. Yang bengis itu seperti apa? Ya Bapak Ibu tahu lah yang bengis, yang gak ada belas kasihan lah. Ya, itu pun di Alkitab bilang taatilah pemimpinmu. Ya, karena kita tahu bahwa pemimpin diciptakan oleh Tuhan untuk membentuk karakter jemaat-jemaat Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita semua memiliki 3 karakter prajurit Kristus yang kita siap untuk alami, siap untuk menderita, tidak memusingkan keperluan pribadinya, harus berkata siap terhadap instruksi komandannya. Ya, kalau itu kita lakukan, maka percaya gereja kita akan berkembang, akan bertumbuh, akan menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain. Dan saya juga percaya bahwa
gereja yang ada di sini akan menjadi gereja yang besar, menjadi gereja yang menjadi berkat bagi Jakarta Timur. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita jadikan. Bapak Ibu mungkin nggak pernah terpikir atau berpikir untuk menjadi prajurit atau menjadi olahragawan atau menjadi petani. Ya, tapi seenggak-enggaknya hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus memiliki mental yang berjuang untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan sejenak supaya hidup kita bertumbuh dalam Tuhan, menjadi prajurit yang hitam, prajurit-prajurit yang dipakai oleh Tuhan. Kita akan puji yang sedikit yang mulia. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup
Bila Tuhan memulihkan bangsa kami dan dunia. Dalam masa pandemi corona, biarlah bangsa Indonesia dapat menghormati peraturan pemerintah. Biarlah mereka semua yang sakit dari corona, Bapak, mereka disembuhkan dengan kuasa darah Yesus, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Dan juga untuk tenaga medis yang berjuang di garda paling terdepan, Bapak, untuk memulihkan orang dari corona, Bapak. Kami doakan mereka semua tidak tertular. Kami doakan ini dalam nama Yesus. Biarlah iman mereka dan imun mereka sama-sama memiliki yang luar biasa dalam Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah jemaat Tuhan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan diberkati. Tidak ada yang terkena virus corona. Tidak ada COVID-19 yang memasuki tubuh mereka. Tidak ada yang menyebabkan tubuh mereka. Kami doakan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka berhikmat. Dengan penuh hikmat mereka menjaga tubuh mereka. Dan juga kami percaya Tuhan akan pasti memberikan iman dan hikmat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja kami yang Mesari, kami sangat menantang Tuhan untuk pembangunan lantai 2 yang belum rampung. Biar Tuhan berikan kekuatan bagi tukang-tukang yang mengerjakan, Bapak. Bila mereka diberikan kekuatan, sukacita untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan untuk ditepati, Bapak. Kami doakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya sungguh Engkau besar dalam kami. Terima kasih Bapak, kami akan menerima berkat Tuhan. Tidak pernah lemah, yang tidak pernah cemas, tetapi dia adalah tetap mau melakukan kehendak Bapa. Kembalikan berkat kepada hamba-Mu, yaitu Bapak Ivan Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pulanglah saudara, pergilah bekerja. 1 minggu ke depan Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Terimalah berkat Tuhan turun atas kita semua umat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita, memberkati kita hari ini, besok, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita umatnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, kami sambut berkat